Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Saat ini kita bertemu kembali di JGF, Joseph Generation Fellowship. Dan saya percaya pertemuan kita tidak pernah akan sia-sia. Pertemuan kita di dalam Tuhan, selalu ada Tuhan di tengah-tengah kita. Pada saat ini, di hari Paskah, saya ingin menyampaikan selamat Paskah untuk semuanya. Biar Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan saudara sekalian. Dan realita Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita buka bersama-sama kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 22. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 22. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara sekalian. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, pada saat ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, ada perbedaan antara Adam dan Kristus. Kita melihat ayat-ayat ini sama seperti maut di ayat yang ke-21 datang karena satu orang manusia, yaitu Adam. Lalu karena kebangkitan orang mati, karena satu orang manusia juga ada kebangkitan orang mati. Lalu karena persekutuan dengan Adam, semua orang menjadi mati. Demikian pula akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, apa maksudnya persekutuan dengan Adam dan persekutuan dengan Kristus? Kita lihat di dalam penciptaan. Karena kita tahu pada saat Adam diciptakan oleh Tuhan, itu adalah sangat baik, sempurna. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, setelah Adam diciptakan, Tuhan memberikan firman. Kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai ayat 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pada saat pertama Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan Adam, itu serupa dengan gambarnya. Artinya ini sangat sempurna karena gambar Allah, imajinasi Allah, pikiran Allah ada di dalam kehidupan Adam. Tapi waktu firman-Nya datang, Adam memiliki firman. Dan sampai sejauh mana Adam bisa memegang firman? Firman-Nya datang setelah Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini yang Tuhan berikan kepada manusia sejak awal. Kehendak bebas. Boleh dimakan. Semua pohon boleh dimakan. Tapi, kata tetapi, itu adalah hal yang tidak boleh dilanggar. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau Adam makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam akan mati. Sedangkan kalau makan buah yang lain, apapun juga itu buahnya, Adam tidak akan mati. Hanya satu saja dari sekian ribu, sekian puluh ribu, mungkin sekian juta pohon yang ada, Adam hanya diminta tidak makan satu
buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau Adam memakannya, konsekuensinya adalah mati. Nah, tadi di dalam kitab Korintus, kita sudah membaca persekutuan dengan Adam mati. Padahal kalau kita melihat keberadaan Adam, seharusnya kita tidak mati. Nah, kenapa dikatakan mati? Karena Adam melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, atau Adam melanggar perintah yang telah dikatakan oleh Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, kalau Adam memakannya, pastilah mati, karena firman pasti terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, matinya Adam ini seperti apa? Coba kita buka Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 8. Karena pada akhirnya Adam dan Hawa, jadi ada istrinya Hawa, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ini adalah pengertian matinya. Ayat yang ke-7 dan ke-8 dari pasal yang ketiga kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal 3 ayat 7 dan 8. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, waktu kita membaca pasal 3 ini, kita bisa melihat Adam dan Hawa ternyata tidak mati. Tidak mati secara tubuh. Tetapi pengertian mati kalau sudah memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat di dalam ayat yang ke-8. Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Mereka tahu bahwa langkah itu adalah langkah Tuhan Allah. Padahal di situ ada binatang-binatang lain. Tapi Adam tahu persis itu adalah langkah-langkah Allah. Langkah-langkah Tuhan. Kalau Adam tahu persis, artinya ada hubungan yang cukup dekat antara Adam dan Tuhan. Kita kalau punya hubungan dengan seseorang dan hubungan kita cukup dekat, langkah kakinya pun kita akan tahu ini adalah siapa. Nah, Adam tahu ada langkah kaki Tuhan. Tanpa Adam melihat, Adam tahu langkah kaki Tuhan. Itu sebabnya dia bersembunyi dengan harapan Tuhan tidak melihat. Nah, Adam lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Itu sebabnya kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, Tuhan tanya, "Engkau di mana, Adam?" Ya. Nah, Adam bersembunyi terhadap Tuhan. Kenapa Adam mesti bersembunyi? Karena Adam merasa ada sesuatu yang salah yang dilakukan olehnya. Itu sebabnya dia bersembunyi. Seseorang bersembunyi karena melakukan kesalahan. Kalau tidak melakukan kesalahan, tidak mungkin bersembunyi. Selama ini firman Tuhan tidak mencatat Adam bersembunyi. Adam selalu bicara dengan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan datang kepadanya. Bahwa Tuhan memberikan semua pohon di dalam Taman Eden untuk dimakan oleh Adam. Semuanya, kecuali satu. Buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, pada saat itu Adam mati. Jadi kita mendapatkan pengertian tentang mati adalah ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Ada dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita jadi tidak harmonis dengan Tuhan. Itulah
arti dari kata mati. Jadi pada saat kita bersekutu dengan Adam, dan ini mau tidak mau kita bersekutu dengan Adam, karena kita adalah keturunan Adam. Ya, kita semua manusia keturunan Adam. Sehingga pada saat kita lahir, sudah ada benih dosa. Nah, benih dosa ini yang membuat kita mati. Mati artinya apa? Kita tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Kita bersembunyi. Kita merasa tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita mati. Tetapi Tuhan punya tujuan yang luar biasa untuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Itu sebabnya Tuhan Allah Bapa mengutus Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Korintus ini yang kita baca, kalimat terakhir dari ayat 22, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi yang tadinya mati, dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat selanjutnya, ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi akan tiba kesudahannya bila mana ia menyerahkan, Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Nah, peristiwa ini terjadi pada saat Yesus mati di kayu salib lalu dikuburkan. Nah, peristiwa Jumat Agung terjadi ketika Yesus setelah mati di kayu salib. Nah, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena hanya darah yang bisa menyucikan dosa. Hanya darah yang bisa menguduskan dosa. Karena kita telah mati di dalam persekutuan dengan Adam, yang mau tidak mau harus kita terima sejak kita lahir. Karena kelahiran kita, maka Yesus harus menebus semua manusia, semua dosa harus ditebus dengan darah, yaitu darah Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus mati di kayu salib, dia banyak mengeluarkan darah. Sejak dari Taman Getsemani, Yesus banyak mengeluarkan darah. Nah, darah itu yang menyucikan kita, darah itu yang membenarkan kita, darah itu yang menguduskan kita. Supaya kita yang mati ini bisa dihidupkan kembali. Nah, ayat 24 mengatakan sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Apa yang dimaksud pemerintahan di sini? Efesus pasal 6. Jadi kita bisa tahu ada ayat-ayat yang menerangkan ayat-ayat yang lain. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi di sini ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara. Jadi pemerintah yang dikalahkan oleh Yesus, pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan yang dikalahkan oleh Yesus, itu adalah Bapa dari roh-roh jahat, Tuhan dari roh-roh jahat, kepalanya dari roh-roh jahat. Ini semua yang dikalahkan oleh Tuhan. Yesus kita pada saat mati dikuburkan, ingat, sebelum bangkit masih ada 3 hari. Karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, selama 3 hari itu apa yang dilakukan oleh Yesus? Ini yang dilakukan oleh Yesus. Membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Siapa pemerintahan itu?
Pemerintahan itu adalah yang mengepalai roh-roh jahat, yaitu Lucifer, iblis. Iblis dikalahkan oleh Yesus pada saat itu. Pemerintahan iblis dikalahkan. Iblis ini siapa? Ini adalah malaikat yang tadinya melayani Tuhan. Tadinya hamba Tuhan. Tetapi karena yang dilakukannya dosa, dia menjadi hamba dosa. Nah, pemerintahan iblis dikalahkan oleh Yesus. Ini seperti firman yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3, bahwa keturunan perempuan, keturunan Hawa akan meremukkan kepala keturunan ular. Meremukkan kepala ular. Ular adalah lambang iblis. Itu diremukkan oleh keturunan dari wanita, keturunan dari Hawa. Benih perempuan itu membunuh, membinasakan, menghancurkan kepala iblis. Dan sejak Yesus mati dan bangkit, maka iblis tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Karena semua pemerintahannya sudah dilucuti oleh Tuhan pada saat Tuhan mati di kayu salib. Walaupun ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, iblis merasa menang. Iblis merasa tujuan Allah Bapa tidak tercapai. Tapi justru itulah tujuan dari Allah Bapa, yaitu mengorbankan Yesus untuk menebus dosa semua manusia. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam kerajaan maut, dalam kerajaan kegelapan, menghancurkan iblis. Iblis dihancurkan dan pemerintahannya sudah dilucuti. Jadi percayalah saudara, kalau kita sudah menerima Yesus, maka kekuasaan dari iblis tidak ada lagi pengaruhnya di dalam hidup kita. Kekuasaan dari Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus akan nyata di dalam hidup kita. Tidak bisa tidak, karena Tuhan sudah melucuti pemerintahannya. Dan setelah melucuti pemerintahan iblis, pemerintahan Lucifer, Yesus datang kepada dosa. Karena Lucifer adalah hamba dosa. Yang tadinya dia adalah hamba Tuhan, dia melayani Tuhan, sekarang dia menjadi hamba dosa karena dia melayani dosa. Tuhan menghapus dosa, Tuhan menghalau segala dosa, Tuhan membinasakan segala dosa. Itu sebabnya saya percaya masa-masa ini adalah masa di mana masa dosa sudah dilenyapkan. Masa dosa selesai dengan apa yang Tuhan lakukan. Ketika dia mati di kayu salib dan dia bangkit, maka masa dosa selesai. Ini masanya kebenaran dimunculkan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak, masa kebenaran harus dimunculkan dalam kehidupan kita. Dan ketika kebenaran dimunculkan atas kita, maka kerajaannya akan didatangkan dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam kerajaan kegelapan. Iblis dipukul mundur, kepalanya dihancurkan. Dosa dilucuti juga, dosa dihancurkan, dosa dikalahkan, sehingga kuasa dosa tidak ada lagi. Semua dosa tidak ada lagi. Itu sebabnya saudara, dengar, kalau engkau masih bisa berbuat dosa, dengan engkau sekarang diberikan kemampuan, engkau sekarang diberikan kekuatan untuk engkau bisa hidup tanpa dosa. Engkau bisa hidup dengan tidak ada dosa, karena Tuhan telah mengalahkan segala dosa. Tuhan telah melucuti segala dosa. Tuhan telah melucuti pemerintahan iblis. Tidak ada lagi yang berkuasa atas hidupmu kecuali pemerintahannya Tuhan, kecuali kerajaannya Tuhan, kecuali sorga yang ada di dalam hidupmu. Dan kalau sorga sudah datang dalam hidupmu, maka segala pemerintahan yang sudah dilucuti oleh Tuhan Yesus, itu juga dilucuti oleh engkau. Sudah dilucuti. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan kita kemenangan, bahkan kita lebih daripada pemenang. Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Biar ini membuka mata hati saudara. Biar saudara memiliki mata yang bisa melihat Tuhan. Saudara bisa menerima telinga yang mendengar suara Tuhan. Dan saudara memiliki hati yang taat kepada perintah Tuhan. Kalau saudara menerima ini semua, maka percayalah, kerajaan Allah dekat dengan engkau. Nah, setelah Yesus mengalahkan iblis dan dosa, dilucuti pemerintahannya, ayat 26 mengatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ini menunjukkan memang sebelum Yesus mengalahkan maut, sebelum Yesus membinasakan maut, ada hal-hal lain, ada oknum-oknum lain yang dilucuti juga. Karena yang terakhir adalah maut, berarti ada yang sebelumnya.
Yang sebelumnya adalah iblis dan dosa. Itu sudah dilucuti. Dan yang terakhir adalah maut. Itu sebabnya kita percaya maut tidak ada sengatnya lagi. Karena firman Tuhan sudah berkata bahwa maut tidak ada sengatnya. Kenapa tidak ada sengatnya? Sudah dibinasakan oleh Yesus. Oh, kita bersuka cita karena Tuhan melalui kebangkitannya, kuasa kebangkitannya telah melucuti iblis, dosa, dan maut. Sehingga semua yang berhubungan dengan iblis, dosa, dan maut tidak lagi berpengaruh kepada kita. Selama Yesus ada di dalam kita, Roh Kristus ada di dalam kita, maka semua tidak akan berarti di dalam hidup kita. Hanya Kristus yang ada di dalam hidup kita. Hanya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itulah yang terjadi. Dan kuasa yang diberikan oleh roh-roh jahat tidak akan berpengaruh kepada kita lagi. Karena kita sudah memiliki hidup yang baru. Itu sebabnya kita harus lahir baru. Karena kelahiran kita yang pertama adalah kelahiran persekutuan dengan Adam. Tetapi kelahiran kita yang kedua, kelahiran baru kita adalah hasil dari persekutuan kita dengan Kristus. Kita tidak bersekutu dengan Adam lagi. Kita bukan hasil dari persekutuan dengan Adam lagi, tapi sekarang kita adalah hasil dari persekutuan dengan Kristus. Adam adalah orang yang sudah diciptakan, manusia yang sudah diciptakan dan berbuat dosa. Tetapi Yesus datang ke dunia sebagai manusia, adalah manusia yang tanpa dosa. Itu sebabnya kalau kita menerima kelahiran baru kita dilahirkan baru kembali, percayalah semua dosa, semua kesalahanmu sudah dilupakan oleh Bapa di sorga. Karena apa? Karena darah Yesus menyucikan, darah Yesus yang membenarkan. Itu sebabnya kuasa darah Yesus itu membuat hubunganmu dengan Bapa di sorga terbuka kembali. Hubungan kita dengan Tuhan terbuka kembali. Kita tidak bersembunyi lagi. Kita tetap bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan berbicara, kita ada. Ketika Tuhan mau mendengar apa yang kita katakan, kita mau bicara untuk Tuhan. Dia Allah kita yang luar biasa. Musuh yang terakhir yang dikalahkan, yang dibinasakan ialah maut. Itu sebabnya maut dan segala antek-anteknya tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Apa antek-antek dari maut? Sakit penyakit, kekurangan, penderitaan. Ini semua antek-antek dari maut. Karena penderitaan bisa membuat kita berujung kepada maut. Bisa berujung kepada kematian. Kekurangan bisa berujung kepada kematian. Sakit penyakit bisa berujung kepada kematian. Tetapi sekarang dengar, musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Tidak ada lagi musuh yang lebih besar daripada maut. Musuh sudah dikalahkan. Musuh sudah dibinasakan. Itu sebabnya kita bisa hidup lepas dari segala penderitaan, lepas dari sakit penyakit, lepas dari segala kekurangan. Karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan itu. Karena Tuhan telah melucuti pemerintahan maut, kerajaan maut sudah dilucuti dan sudah dibinasakan. Sehingga maut tidak ada sengatnya lagi, maut tidak ada kuasanya lagi. Kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Oh, kalau saudara benar-benar menerima kuasa dari Tuhan, saya percaya kuasa dari dunia ini, kuasa dari kerajaan maut, kuasa dari pemerintahan iblis, kuasa dari pemerintahan roh-roh jahat tidak akan berpengaruh di dalam hidupmu. Tetapi kuasa Tuhan yang berpengaruh di dalam hidupmu. Biar Tuhan bekerja di dalam hidupmu dan menyatakan realita kehidupan Tuhan di dalam kehidupanmu. Sehingga apa yang engkau lakukan dulu hari ini tidak lagi engkau lakukan. Hari ini apa yang engkau lakukan adalah semua yang Tuhan mau engkau lakukan. Bukan semua yang dunia ini mau, tapi apa yang Tuhan mau engkau lakukan, itu yang engkau lakukan. Engkau mendengar apa yang Tuhan mau engkau dengarkan. Biar engkau memiliki hati yang taat kepada firman-Nya. Engkau memiliki mata yang bisa melihat Tuhan. Engkau memiliki telinga yang mendengar suara Tuhan dengan baik. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupanmu. Nah, saudara perhatikan, setelah semuanya itu dilucuti, sekarang apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan mau memberikan kunci kerajaannya. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Itu sebabnya saudara, jangan pernah berkata lagi,
Siapakah aku ini? Aku tidak layak. Dengar, Tuhan telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita supaya kita layak di hadapan Tuhan. Supaya kita benar-benar dilayakkan. Jadi engkau adalah anak Tuhan. Engkau adalah orang percaya, engkau adalah orang benar. Jangan terpengaruh lagi dengan apa yang dosa-dosa apa yang dulu pernah engkau lakukan. Semua sudah dihapuskan. Sekarang mulai dengan hidup yang baru, mulai dengan kehidupan yang baru, maka engkau bisa melihat kerajaan Allah datang kepadamu. Sekarang kita lihat tentang keberadaan kita. Saudara ingat, Yesus pernah berkata kepada Petrus bahwa Yesus memberikan kunci kerajaan sorga. Tetapi sebelum saudara sampai ke sana, saya mau memberitahu bahwa Tuhan Yesus pada saat dia dibangkitkan, dia sudah memegang kunci yang lain. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ini adalah wahyu dari Rasul Yohanes. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi waktu Yohanes melihat Yesus, dia tersungkur seperti orang mati. Tapi inilah yang dikatakan oleh Yesus, jangan takut. Inilah berita Paskah, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi sejak awal dan sejak akhirnya, Yesus akan terus menuntut hidup kita. Dan yang hidup. Jadi yang awal dan yang akhir dan hidup. Artinya sejak awal sampai akhir Yesus akan terus ada. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Yesus memang sudah mati, tapi kematian tidak bisa mencegah dia untuk dia hidup. Dengan kuasa kebangkitan, Yesus menjadi hidup lagi sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Setelah Yesus membinasakan kerajaan maut, setelah Yesus membinasakan maut, musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus, Yesus mengambil kuncinya. Sehingga sekarang ketika maut mau bermanifestasi, dia harus minta izin dulu kepada Yesus. Karena kuncinya ada di tangan Yesus. Maut tidak bisa seenaknya lagi. Maut tidak bisa datang kepada orang percaya, pada orang yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Datang kepada orang itu lalu mau mengambil nyawanya. Tidak bisa. Kalau mau mengambil nyawanya, kalau mau memberikan sakit penyakit, harus izin dulu kepada Yesus. Nah, percayalah saudara, kalau engkau orang benarnya, engkau orang yang dipakai oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk sakit penyakit datang dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah mengizinkan untuk maut datang dalam hidupmu, untuk kematian datang dalam hidupmu. Tuhan akan terus membuat engkau hidup. Engkau hidup supaya engkau bisa berkata-kata, engkau bisa mengabarkan Injil kerajaannya. Injil kerajaan sorga harus dikabarkan ke seluruh bumi, sehingga orang bisa tahu bahwa kita bisa hidup di dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, yaitu kerajaan sorga. Dan dengar, kerajaan maut sudah tidak punya apa-apa lagi. Kerajaan maut sekarang berada di tangan Yesus. Kerajaan maut tidak bisa bermanifestasi sendiri lagi. Tidak bisa dia memanifestasikan sendiri. Jadi musuh-musuh kita semuanya sudah kalah. Iblis, kepalanya sudah dirusakkan, sudah diinjak oleh Yesus. Dan karena dia hamba dosa, dosa membuat dia semakin turun. Artinya hikmatnya makin tidak ada. Makanya cara iblis selalu sama aja seperti itu. Dia bekerja sama dengan roh Mamon. Hanya itu aja. Itu iblis. Dosa sudah tidak ada lagi. Sudah dibinasakan. Sehingga
ketika kita melakukan dosa yang dulu, dosa itu sudah langsung hilang. Bahkan kalau ada dosa yang kita tidak sengaja, ada kesalahan yang tidak kita sengaja, darah Kristus secara otomatis menghapuskan dosa itu. Sehingga kita bisa datang kepada Bapa di sorga. Karena sebesar apapun dosamu, semuanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Lalu maut dibinasakan. Kerajaan maut sudah dilucuti. Sehingga sekarang kita bisa menikmati kesehatan ilahi, kita bisa menikmati kesembuhan ilahi, kita bisa menikmati segala sesuatu secara ilahi. Karena maut sudah dibinasakan, sudah dilucuti pemerintahannya, dan sekarang kuncinya sudah ada di dalam tangan Yesus. Jadi tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita untuk kita bisa hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Tidak bisa lagi. Nah, kita lihat sekarang bagaimana dengan kunci kerajaan yang Tuhan berikan kepada Petrus. Kita baca Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 16. Matius pasal 16 ayat 13 mulai. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lanjut, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi ini Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Lalu mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, pokoknya dari salah seorang nabi yang besar. Tapi Yesus tidak puas dengan jawaban itu, jadi Yesus bertanya, tetapi katamu, aku ini siapa? Karena mereka berkata, kata orang. Ingat saudara, jangan pernah dengar apa kata orang. Dengar apa kata Tuhan. Karena kalau apa kata orang, walaupun itu sepertinya baik, tetapi itu belum tentu benar. Orang berkata, seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis baik, Elia baik, Yeremia baik. Salah seorang dari para nabi, semuanya baik dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tetapi itu baik, tetapi tidak benar. Itu sebabnya Yesus mengulang lagi. Kalau katamu, siapa aku ini? Lalu tiba-tiba Simon Petrus menjawab sesuatu yang berbeda. Berbeda dari yang awal. Yaitu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus bisa melihat, Petrus bisa melihat Yesus itu bukan sebagai manusia, tapi Petrus bisa melihat Yesus itu sebagai Allah. Anak Allah yang hidup. Sementara yang lain masih melihat Yesus itu sebagai manusia, Petrus bisa melihat Yesus itu sebagai anak Allah yang hidup. Lalu, Yesus berkata begini, baru ada respon dari Yesus. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Nah, perhatikan saudara, Petrus waktu bicara seperti ini, waktu berkata engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus tidak berkata, kata orang, engkau adalah Mesias. Tidak, tapi Petrus langsung berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Artinya dia tidak mendengar apa kata orang. Lalu siapa yang berkata kepada Petrus? Menyingkapkan ini. Nah, Yesus yang memberitahu kepada Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dengar saudara, kalau tidak disingkapkan oleh Tuhan, kita tidak bisa mengenal siapa Allah kita. Kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita tidak bisa tahu posisi rohani kita. Kita tidak bisa tahu keberadaan kita di dalam Tuhan. Kalau engkau tahu siapa yang menetapkan engkau saat ini, siapa yang telah memposisikan engkau pada saat ini, kalau engkau tahu anugerah dari Tuhan, kuasa dari kebangkitan Yesus, maka saya percaya engkau tidak pernah hidup dalam kelemahan lagi. Engkau akan hidup dari kemenangan lepas kemenangan, dari kemuliaan lepas kemuliaan yang lainnya. Dan ada pengenalan yang baru kepada Tuhan. Engkau mengenal Tuhan secara berbeda. Berbeda dari dunia ini mengenal Tuhan. Engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan apa kata orang, tetapi apa kata Bapa di sorga. Apa kata Roh Kudus di dalam hidupmu. Dan Tuhan berkata kepada Petrus, yang menyatakan itu adalah Bapakku yang di sorga. Bukannya Petrus. Petrus bisa menerima itu karena Bapa di sorga menyingkapkannya. Lalu Yesus berkata, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, pada saat itu Yesus berkata, engkau adalah Petrus. Petrus tadinya namanya Simon, berubah menjadi Petrus, batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa maksudnya di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku? Di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah yang menyelamatkan kita. Yesus adalah yang menyucikan kita. Yesus adalah yang membenarkan kita. Dan Yesus adalah anak Allah yang hidup. Di atas pengakuan inilah, di atas pengakuan Yesus sebagai juru selamat kita dan sebagai Allah kita, di atas pengakuan inilah maka Tuhan akan mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata jemaat berasal dari kata eklesia. Saudara tahu eklesia itu adalah institusi. Eklesia institusi seperti DPR. Jadi kalau di zaman dulu ketika kerajaan Roma menduduki Israel, dia akan membuat satu institusi yang namanya eklesia. Nah, eklesia ini, di satu kota ada eklesia. Eklesia ini yang menentukan nasib satu kota. Apa yang akan dilakukan di kota itu ditentukan oleh eklesia. Nah, eklesia ini bukan satu institusi yang pasif. Ini adalah satu institusi yang aktif, yang mau membuat kotanya maju. Dia tidak pasif, dia aktif. Nah, apa maksudnya di atas batu karang ini? Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita menjadi eklesia, artinya aktif, bukan pasif. Alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata alam maut tidak akan menguasainya dalam bahasa Inggris itu pakai kata the gates of Hades. Pintu gerbang neraka tidak akan menguasainya. Nah, kalau kita lihat semua, sekarang kunci kerajaan maut sudah ada di dalam tangan Yesus. Tetapi di dalam pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat kita, Yesus yang menyucikan kita, Yesus yang membenarkan kita, dan Yesus adalah Allah yang hidup, maka kita menjadi eklesianya, dan pintu gerbang neraka tidak akan menguasai kita. Tidak bisa menguasai kita. Artinya pintu gerbang neraka dan semua panah api yang berasal dari gerbang neraka tidak bisa menguasai kita. Semua tipu muslihat iblis tidak bisa menguasai kita. Karena kita adalah eklesia. Dan kita bekerja secara aktif.
Maksudnya aktif apa? Kita bukan orang Kristen yang cuma diam-diam saja, kita ikutin saja. Ya kalau dunia mau begini ya kita begini. Kalau dunia mau begitu ya kita begitu. Tidak. Tapi kita mengambil peranan yang penting. Contohnya sekarang ini. Ketika virus sudah mulai merebak ke seluruh dunia. Sebagai orang percaya, sebagai eklesia, kita menentukan nasib kota kita. Itu sebabnya kita bisa bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama di dalam kuasa roh. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Kita bisa mendeklarasikan semua virus corona mati. Tidak ada lagi. Di kota kami tidak ada lagi. Di bangsa kami tidak ada lagi. Di seluruh dunia tidak ada lagi. Kami deklarasikan virus corona mati. Tidak ada lagi. Tidak berfungsi lagi. Mati. Bersama dengan kematian Yesus. Semua sudah dilucuti dan dimatikan. Dibinasakan. Dan sekarang kuasa kebangkitan Kristus mulai bekerja atas orang-orang percaya. Bekerja atas kota-kota. Bekerja atas bangsa-bangsa. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa-bangsa, atas kota-kota, dan damai sejahtera dari sorga diturunkan atas kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini waktunya. Ini adalah tahun kemuliaan di mana Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya ketika Tuhan dipermuliakan, maka kemuliaannya akan menutupi bumi ini, sehingga bumi kita dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Pada saat kemuliaannya turun atas kita, maka segala sesuatu yang ilahi, segala sesuatu yang supranatural mulai terjadi dalam hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita terjadi secara ilahi, terjadi secara supranatural, bukan secara biasa-biasa lagi. Ada yang ilahi, ada mujizat-mujizat yang baru yang terjadi dalam hidup kita. Oh, saya percaya, saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Engkau yang melihat live streaming ini, engkau yang mendengarkan rekaman ini, engkau menerima segala berkat yang Tuhan berikan secara ilahi. Karena engkau mau hidup secara ilahi, engkau mau berfungsi sebagai eklesianya Tuhan. Di dalam nama Yesus, terimalah dan terjadilah dalam hidupmu. Semua orang bisa menjadi eklesia. Karena semua orang yang mengakui Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Allah yang hidup, maka dia akan menjadi eklesia. Ya saudara, jangan pernah menjadi rendah diri lagi, menjadi minder karena dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Jangan. Mulai hidup yang baru, mulai hidup tanpa dosa. Karena masa dosa sudah habis, sudah expired. Kita tetapkan masa dosa sudah expired. Ini masanya kebenaran dimunculkan. Ketika kebenaran dimunculkan, kerajaannya akan datang. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita mencari kerajaan Allah, harus ada kebenarannya. Kebenaran dari Tuhan membuat kita bisa menemukan kerajaannya. Kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup dalam roh kebenaran. Lalu ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kalau saudara sudah menjadi eklesianya, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan memberikan sesuatu yang baru lagi. Kunci kerajaan sorga sekarang ada di dalam tanganmu. Kunci kerajaan sorga ada di dalam tanganmu. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itu sebabnya apapun yang kau lakukan, ketika engkau menjadi eklesianya Tuhan, ketika engkau menjadi orang benarnya, menjadi anak Tuhan, engkau menjadi orang kepercayaan Tuhan di muka bumi ini, maka kunci kerajaan sorga akan diberikan kepadamu. Itu sebabnya sorga membackup engkau. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Apa yang kau lakukan di dunia ini di backup oleh sorga. Apa yang kau mau lakukan di dunia ini, ketika engkau mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, maka sorga membackup engkau. Segala resources yang engkau perlukan akan Tuhan berikan, akan di backup oleh sorga. Dan sorga begitu kaya sehingga apapun yang engkau perlukan semua tersedia. Tidak ada yang tidak tersedia. Semua tersedia. Ya Allah, kita yang berkuasa. Ya saudara, sekarang apa yang harus kita takutkan dan khawatirkan? Kunci kerajaan maut, kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Yesus. Dan sekarang Tuhan memberikan kunci kerajaan sorga kepada kita. Oh, semua kunci yang ada di kerajaan maut, di sorga, sudah ada pada kita. Ada pada Yesus, ada pada kita.
Kunci dunia ini, ya tidak ada apa-apanya karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dunia ini bukan milik Lucifer. Dunia ini bukan milik alam semesta. Dunia ini milik Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta dengan segala isinya. Bahkan minggu kemarin sudah diberitahu bahwa emas dan perak adalah milik Tuhan. Nah, saudara mungkin berpikir, ya kita nggak ada emas nggak apa. Yang penting ada uang. Ternyata saudara, uang itu ditentukan dari emas. Suatu negara tidak bisa memproduksi uang sebanyak-banyaknya. Harus dilihat dari cadangan emasnya ada berapa. Jadi emasnya ada berapa, segitulah yang dia bisa produksi. Nggak bisa tambah banyak. Jadi saudara perhatikan, yang menentukan nilai mata uang adalah emas. Tapi emas adalah milik Tuhan. Nah sekarang kita tahu Tuhan yang punya emas adalah Tuhan yang bisa mengendalikan. Karena siapa yang menjadi pemilik, dia yang mengendalikan. Tuhan memiliki emas. Artinya soal keuangan bisa dikendalikan oleh Tuhan. Tidak usah satu orang, tidak usah hanya satu keluarga. Bangsa-bangsa, seluruh negeri, seluruh kerajaan dikendalikan oleh Tuhan. Itu sebabnya saya percaya, kalau engkau menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, engkau benar-benar mau hidup hanya untuk Tuhan, maka kekurangan bukan menjadi milikmu. Sakit penyakit bukan menjadi milikmu. Penderitaan bukan milikmu. Karena Tuhan telah melucuti semuanya. Tuhan telah memberikan kita kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga membuat kita tidak perlu mengetuk lagi untuk minta pintu dibukakan. Kita tidak perlu mencari lagi untuk kita mendapatkan. Kita tidak perlu meminta lagi untuk kita menerima. Karena kuncinya sudah ada pada kita. Itu sebabnya, saudara yang hidup di dalam Tuhan, saya percaya, kalau engkau berfungsi sebagai eklesianya, engkau menerima kunci kerajaan sorga, maka sebelum engkau meminta, Tuhan telah memberikan. Itulah yang akan terjadi. Bahkan, baru ada di dalam hatimu, itu sudah terjadi. Tuhan yang bisa mengubahkan segala sesuatu. Karena engkau memiliki kunci kerajaan maut, maka segala sesuatu Tuhan sediakan untuk engkau. Resources Tuhan sediakan bagi engkau. Nah, saya mau beritahu kepada saudara 4 unsur yang ada di dalam kunci kerajaan. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan memberikan kita hal yang dahsyat. Dia Allah kita yang luar biasa. Yang pertama adalah anugerah. Semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah. Kita bisa berhubungan kembali kepada Bapa di sorga. Itu adalah anugerah. Anugerah yang luar biasa. Kita bisa hidup tanpa dosa. Itu adalah anugerah. Karena semua dosa kita sudah dihapuskan. Jadi kalau ada yang berkata, engkau masih berdosa, engkau tidak sempurna, jangan mau dengar. Karena Tuhan yang telah menghapus semua dosa kita. Tuhan telah menghapus segala kesalahan kita. Kalau Tuhan sudah menghapus segala kesalahan dan dosa kita, kenapa kita harus mengungkitnya lagi? Mari kita lupakan semuanya. Mari kita mulai hidup baru. Apa gunanya anugerah? Anugerah supaya kita tidak takut. Tuhan memberikan kita anugerah. Kita tidak takut lagi hidup di dalam dunia ini. Kita tidak takut lagi dengan virus yang melanda. Ya, bukan berarti kita langsung sombong dan kita merasa kita enggak terjamah. Tidak, karena Tuhan menentang orang yang sombong. Tuhan menentang orang yang congkak. Kita memiliki anugerah untuk tidak takut, untuk tidak khawatir. Jadi saudara sudah dapat anugerah itu. Kalau engkau mulai merasakan takut, ingatlah ini, bahwa engkau telah terima anugerah dari Tuhan untuk engkau tidak takut. Kenapa engkau tidak perlu takut? Karena apa yang harus engkau takuti? Kekurangan sudah dilucuti. Kematian sudah dilucuti, sudah dibinasakan. Dosa sudah dilucuti. Iblis, roh-roh jahat sudah dilucuti semuanya. Apalagi yang perlu ditakutkan? Apalagi yang perlu dikhawatirkan? Emas dan perak adalah milik Tuhan.
Seluruh isi dunia ini milik Tuhan. Apa yang perlu ditakutkan, apa yang perlu dikhawatirkan, tidak perlu lagi. Engkau memiliki anugerah untuk tidak takut. Dan engkau juga tidak perlu takut berhubungan dengan Bapa di sorga. Karena Bapa di sorga bukan melihat engkau lagi. Bapa di sorga melihat engkau orang benar karena dosa-dosamu sudah dihapus oleh darah Yesus. Jadi engkau punya keberanian untuk masuk lebih dalam lagi, untuk engkau mulai menyembah Tuhan lagi, untuk engkau mulai bersekutu kembali dengan Tuhanmu. Engkau tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir, karena Yesus sudah menjamin dengan darahnya bahwa engkau layak untuk bersekutu kembali dengan Tuhan. Yang kedua, pewahyuan atau penyingkapan.